Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kelas Ebo. Hari ini saya mau share tentang 3 jenis keberatan dan bagaimana cara mengatasinya. Jenis keberatan yang kita temui, yang pertama yaitu ada reaktan, kedua ada skeptis, dan yang ketiga adalah inersia. Jenis keberatan reaktan ini biasanya terjadi karena orang yang kita tawarin itu nggak suka sama penjualnya. Ya, artinya dia nggak suka sama kita. Jadi udah males aja bawaannya kalau ngelihat penawaran kita. Yang berikutnya adalah skeptis. Skeptis ini biasanya karena dia menolak penawaran dari kita. Jadi dia nggak percaya apakah produknya itu beneran bagus atau enggak. Apakah bisnisnya oke atau enggak. Ini adalah penolakan skeptis. Yang ketiga adalah penolakan inersia. Jadi biasanya mereka menolak karena enggan mengalami perubahan. Biasanya ini terjadi pada orang-orang yang memang sudah nyaman banget. Mereka nggak mau melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan mereka. Lawang dia udah nyaman, ngapain lagi? Gitu loh pikirnya, ya. Sayangnya banyak orang yang tidak tahu jenis keberatan ini. Mereka akan memperlakukan hal yang sama di setiap keberatan yang mereka alami. Padahal sebenarnya jenis keberatannya berbeda. Mereka biasanya hajar aja pakai teknik closing A, B, C, D, dan seterusnya. Padahal itu tidak mewakili apa yang terjadi. Padahal jika teman-teman paham dengan jenis keberatan yang dialami, teman-teman akan tahu gimana sih cara men-follow up-nya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan, yang pertama adalah simak keberatannya dengan baik. Jadi jangan disela, dengerin dulu mereka bakal ngomong apa, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman pastiin bahwa teman-teman mengerti dan tunjukin bahwa teman-teman tuh mengerti, ya. Jadi ini caranya bisa teman-teman ulang apa yang dia sampaikan. Jadi misalnya prospek atau calon konsumen bilang, nggak mau produk itu mahal misalnya. Kita tanya, oh iya mahal ya. Nah nanti kita akan lanjut dengan strategi berikutnya ya. Yang ketiga, teman-teman perlu mengklarifikasi ya. Jadi misalnya prospek atau calon konsumen bilang produknya mahal, teman-teman perlu menjelaskan kenapa sih produk ini mahal gitu ya. Mungkin karena memang kualitasnya bagus dan lain-lain. Yang keempat, selesaikan dan cari solusi. Ya, teman-teman bisa memberikan pilihan kepada calon konsumen atau prospek sehingga mereka akhirnya mendapatkan solusi dari produk yang kita tawarkan. Nah, setelah melakukan 4 hal tersebut, teman-teman baru selesaikan sesuai dengan jenis keberatannya. Yang pertama, untuk jenis keberatan reaktan, teman-teman harus bikin status atau pembicaraan yang jangan terlihat seperti jualan, ya. Jadi tunjukkan bahwa memang kita ini menawarkan produk kita ataupun bisnis kita itu karena memang ingin membantu mereka. Untuk jenis keberatan skeptis, teman-teman perlu mengemas penawaran teman-teman dengan begitu meyakinkan. Jadi bikin yang detail banget supaya prospek atau calon konsumen percaya kepada kita. Untuk jenis keberatan inersia, teman-teman perlu menunjukkan betapa kondisi yang mereka alami saat ini sebenarnya sangat berbahaya. Ya, kondisi nyaman tuh nggak selamanya. Akan ada sesuatu yang tiba-tiba datang yang kita nggak ngerti, kok ternyata bisa jadi seperti ini ya, gitu. Nah, mereka perlu mempersiapkan supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu nggak terjadi, yaitu dengan mungkin mereka membeli produk kita atau mereka join dengan bisnis kita. Teman-teman perlu tahu bahwa dengan adanya keberatan ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tertarik dengan produk atau bisnis yang kita tawarkan. Tinggal kita perlu gali lagi informasi yang ada di balik komplain mereka. Kalau kita sudah tahu niatnya seperti apa, kita akan lebih mudah mengatasinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.